Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sisilia Stefani Jaya. Asal saya dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Jadi begini Pak, tadi kan kita ada belajar tentang ekonomi makro ya Pak. Makroeconomics, oke. Jadi terjadinya inflasi juga termasuk ke dalam permasalahan ekonomi makro kan ya Pak? Apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu Pak, dan pengaruh dari akibat inflasi itu dampaknya ya terhadap itu apa gitu ya. Jadi gini, penyakit ekonomi itu salah satu yang berbahaya adalah inflasi. Inflasi itu adalah yang diutamakan adalah terutama indikatornya adalah harga-harga langsung melonjak tinggi, ya kan? Dan daya beli masyarakat turun. Jadi ada demand, ada supply itu nggak sulit untuk titik temunya. Jadi misalnya ada seorang ibu rumah tangga mau beli katakanlah sayur. Tadinya sayurnya cuma 3.000, dengan inflasi harganya 10.000. Atau mungkin beras 1 kilonya 10.000, inflasi tiba-tiba harganya 30.000, kan jadinya parah banget nih. Jadi masyarakat nggak bisa beli. Karena masyarakat nggak bisa beli, kira-kira produksinya laku nggak, dijual nggak kan, banyak yang bangkrut juga. Kalau misalnya tadi kita ngomong udah 3 sektor kan ya, ada salah satu adalah perusahaan, rumah tangga, sama pemerintah. Nah kalau tidak ada pemasukan dari perusahaan kan, pemerintah juga nggak ada duit dong. Nah itu adalah akan mengalami kemacetan atau stagnasi of economy. Ya, disitulah berbahayanya inflasi. Jadi inflasi itu penyakit yang berbahaya di semua negara. Jangan sampai itu. Gimana caranya? Pemerintah Pak Jokowi makanya udah tahu caranya, strateginya misalnya harga beras yang mau naik dibantu supaya agak turun, jadi dipanasi, jadi dinginkan gitu loh. Jadi jangan sampai masyarakat kebingungan untuk membeli itu. Ya, jadi cukup itu yang mungkin itu dulu, atau ada tambahan pertanyaan? Ini Pak. Jadi selain inflasi kan ada juga yang resesi ya Pak ya. Jadi resesi, apakah tahun ini Indonesia termasuk ke dalam negara resesi itu Pak? Bukan hanya Indonesia teman-teman ya, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, resesi ekonomi sekarang dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, resesi ekonomi dunia itu dipicu oleh salah satunya perang Ukraina dengan Rusia. Kenapa? Distribusinya kan banyak yang terhambat nih, minyak terhambat dan sebagainya, jadi produksi terhambat. Jadi itu salah satu pemicunya. Kedua adalah faktor lain, misalnya kayak global krisis global. Banyak sekali dipicunya. Jadi akibatnya bukan hanya Indonesia, Bangladesh aja udah gulung tikar kan. Kemudian beberapa negara seperti Italia aja udah nggak sanggup bayar hutang. Bahkan beberapa yang lain-lain, beberapa negara sudah mulai mulai kolaps. Jadi resesi ekonomi memang bisa terjadi tahun ini. Tetapi ingat, bukan hanya Indonesia. Mungkin itu dulu ya. Hari ini kita lanjut video-video berikutnya dari kami, Kampus Unity. Salam Merdeka.